Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce to myself. My name is Mutia Saprila Sandi. My NPM is 2341102A. In this video, I will explain a little about global market and business center. Okay, the first is definition. The global market is a trading system involving various countries around the world, where the exchange of goods, services, and capital occurs across borders. A global business center is a region or city that serves as a center of global economic activity such as international trade, investment, and global finance. These two concepts are interrelated in supporting the development of international business in the era of globalization. Jadi di slide ini dijelaskan terlebih dahulu tentang pengertian pasar global dan pusat bisnis global. Pasar global adalah sistem perdagangan yang melibatkan banyak negara di dunia, di mana terjadi pertukaran barang, jasa, dan juga modal tanpa batas negara. Jadi, perusahaan tidak hanya menjual produk di dalam negeri, tetapi juga bisa menjangkau pasar internasional. Sementara itu, pusat bisnis global merupakan wilayah atau kota yang menjadi pusat aktivitas ekonomi dunia. Di tempat ini biasanya terjadi kegiatan seperti perdagangan internasional, investasi, serta transaksi keuangan dalam skala yang besar. Kedua hal ini saling berkaitan karena pasar global membutuhkan pusat bisnis sebagai tempat berlangsungnya aktivitas ekonomi tersebut. Dengan adanya pasar global dan pusat bisnis global, kegiatan bisnis internasional dapat berkembang dengan lebih cepat. Next is the characteristic of the global market. The global market has the following characteristic. One is not limited to a specific region or country. Two, involves economic actors from various countries. 3. High global business competition. 4. Supported by technological development and globalization. And the last one is economic interconnectedness between countries. Jadi selanjutnya itu ciri-ciri dari pasar global. Pasar global memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dari pasar domestik. Yang pertama yaitu pasar global tidak terbatas pada satu wilayah saja, tetapi mencakup banyak negara di dunia. Yang kedua, pasar global melibatkan berbagai pelaku ekonomi dari berbagai negara, baik itu perusahaan, pemerintah, maupun konsumen. Yang ketiga, tingkat persaingan dalam pasar global sangat tinggi, karena perusahaan harus bersaing dengan perusahaan lain dari berbagai negara. Selain itu, pasar global juga didukung oleh perkembangan teknologi seperti internet dan transportasi yang mempermudah proses perdagangan internasional. Dan yang terakhir, terdapat keterikatan ekonomi antar negara, sehingga kondisi ekonomi di satu negara dapat mempengaruhi negara lainnya. Next is factor influencing the global market. The development of the global market is influenced by several factors, including economic globalization, which opens up international trade, technological advances, internet and transportation, government policy regarding export and import, the role of multinational corporations, global economic condition. Jadi di slide ini dijelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan pasar global. Yang pertama adalah globalisasi ekonomi, yaitu proses terbukanya hubungan ekonomi antar negara sehingga perdagangan internasional menjadi lebih mudah. Yang kedua, perkembangan teknologi seperti internet dan transportasi modern yang mempercepat distribusi barang dan informasi ke berbagai negara. Yang ketiga yaitu kebijakan pemerintah, terutama terkait ekspor dan impor yang dapat mempermudah atau justru membatasi perdagangan internasional. Yang keempat yaitu peran perusahaan multinasional yang memperluas jangkauan bisnisnya ke berbagai negara dan ikut mendorong terbentuknya pasar global. Dan yang terakhir yaitu kondisi ekonomi global seperti krisis atau
pertumbuhan ekonomi dunia yang dapat mempengaruhi permintaan dan penawaran di pasar global. Next is the role of global markets. Global markets play a crucial role in the business world, including expanding product marketing reach, increasing profit opportunities, encouraging product and service innovation, improving production efficiency, strengthening company competitiveness. Jadi di slide ini dijelaskan peran pasar global dalam dunia bisnis. Yang pertama itu, pasar global berperan dalam memperluas jangkauan pemasaran produk. Artinya, perusahaan tidak hanya menjual produknya di dalam negeri, tetapi juga bisa menjangkau konsumen di berbagai negara. Yang kedua, pasar global dapat meningkatkan peluang keuntungan karena perusahaan memiliki pasar yang lebih luas dibandingkan hanya domestik. Yang ketiga, pasar global mendorong inovasi produk dan layanan karena perusahaan harus terus berinovasi agar mampu bersaing dengan perusahaan dari negara lain. Dan yang keempat, pasar global juga meningkatkan efisiensi produksi karena perusahaan dapat memanfaatkan sumber daya dari berbagai negara dengan biaya yang lebih optimal. Dan yang terakhir yaitu pasar global memperkuat daya saing perusahaan di tingkat internasional. Next is the function of Global Business Center. Global Business Center act as the main drivers of global economic activity. Their function include being the center of global economic and financial activity, gathering places for multinational corporation and investor, connecting trade between countries, being the center of economic decision making, supporting the development of international business. Jadi di slide ini dijelaskan fungsi dari pusat bisnis global. Pusat bisnis global berperan sebagai penggerak utama aktivitas ekonomi dunia karena menjadi tempat berlangsungnya berbagai kegiatan ekonomi dalam skala internasional. Fungsi utamanya antara lain sebagai pusat kegiatan ekonomi dan keuangan global, di mana terjadi transaksi besar seperti investasi dan perdagangan internasional. Selain itu, pusat bisnis global juga menjadi tempat berkumpulnya perusahaan multinasional dan para investor dari berbagai negara. Pusat bisnis global juga berfungsi untuk menghubungkan perdagangan antar negara sehingga mempermudah arus barang dan juga jasa. Tidak hanya itu, wilayah ini juga menjadi pusat pengambilan keputusan ekonomi yang dapat mempengaruhi kondisi ekonomi dunia serta mendukung perkembangan bisnis internasional. Next is example of global business center. Some cities that have become global business center include: one is New York as the world financial center, 2. London as the center of international trade, 3. Tokyo as the economic center of Asia, 4. is Singapore as the business center of Southeast Asia, 5. is Hong Kong as the global trade center. As cities have modern infrastructure and advanced economic system. Jadi di slide ini ditampilkan beberapa contoh pusat bisnis global di dunia. Contohnya adalah New York yang dikenal sebagai pusat keuangan dunia, kemudian London sebagai pusat perdagangan internasional, selain itu Tokyo yang menjadi pusat ekonomi di kawasan Asia, sementara Singapura dikenal sebagai pusat bisnis di Asia Tenggara. Hong Kong juga merupakan salah satu pusat perdagangan global yang penting. Kota-kota ini memiliki kesamaan yaitu infrastruktur yang modern, sistem keuangan yang maju, serta menjadi tempat berkumpulnya berbagai perusahaan besar dan investor internasional. Next is global market segmentation. The global market is segmented into several regions based on geographic location and economic condition. Each region has different characteristics, opportunities, and challenges, so companies must understand the condition of each market before expanding. Global market regions include North America, Western Europa, Eastern Europa and Central Asia, Asia, Africa and the Middle East, and South America.
Jadi di slide ini itu ada pembagian pasar global. Setelah memahami konsep pasar global dan pusat bisnis global, selanjutnya kita akan melihat bagaimana pasar global dibagi berdasarkan wilayahnya. Pasar global terbagi menjadi beberapa wilayah berdasarkan letak geografis dan kondisi ekonominya. Setiap wilayah memiliki karakteristik, peluang, dan tantangan yang berbeda, sehingga perusahaan harus memahami kondisi masing-masing pasar sebelum melakukan ekspansi ke luar negeri. Wilayah pasar global tersebut meliputi Amerika Utara, Eropa Barat, Eropa Timur, dan Asia Tengah, Asia, Afrika, dan Timur Tengah, serta Amerika Selatan. Pada bagian ini kita bisa melihat bahwa tidak semua pasar memiliki kondisi yang sama, sehingga strategi bisnis yang digunakan juga harus disesuaikan dengan masing-masing wilayahnya. Okay, and the last one is the conclusion. The global market consists of various regions with distinct characteristics. Global business centers act as the primary drivers of global economic activity. Companies need to understand each market to determine the right business strategy at the international level. Jadi kesimpulannya, pasar global terdiri dari berbagai wilayah dengan karakteristik yang berbeda. Pusat bisnis global berperan sebagai penggerak utama aktivitas ekonomi dunia. Jadi perusahaan itu perlu memahami setiap pasar agar dapat menentukan strategi bisnis yang tepat di tingkat internasional. Okay, that's enough of my understanding about global market and business center. I end it. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.